Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa sallim tasliman katsira, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak-bapak, Ibu jemaah rahimakumullah. Kalau membangun rumah itu, Ramadan saat ini, kalau diibaratkan bangun rumah itu seperti tembok sudah berdiri, fondasi jelas sudah ditimbun, Finishing. atap pun sudah dipasang, tapi tinggal 20% atau bahkan 10% belum ditunaikan, namanya finishingnya. Meskipun itu 10% saja dari totalitas pembangunan rumah ataupun gedung, tapi kalau finishingnya buruk, maka rumah itu akan dianggap buruk. Tapi kalau finishingnya top, markotot, mantulun jiddan, mantap betul sekali, maka orang pun akan menganggap itu rumah yang sangat bagus. Begitu juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di Sahih hadis riwayat Imam Bukhari, "Innamal a'malu bil khawatim." Sesungguhnya amal itu tergantung daripada pungkasannya, tergantung daripada akhirnya. Al-bidayah kan nihayah, an-nihayah kal bidayah. Awal itu seperti akhir, akhir itu seperti awal. Banyak orang yang melakukan kebaikan ini mudah, tapi untuk menjaga sampai titik darah penghabisan ini susah sekali. Maka tujuan puasa Ramadan ini Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan la'allakum tattaqun, supaya kita ini menang, supaya kita ini bertakwa. Banyak orang, wah lebaran semua senang sekali, hari kemenangan, mari kita kembali ke hari kemenangan. Kosong enggak ikut menang, Enggak ikut perang. perang saja enggak ikut menang. Mari kembali ke hari kemenangan. Biasanya iklan sirup ya. Nah. Maka siapa yang menang? Yang bertakwa. Karena juara di sisi Allah itu adalah yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang juara, yang menang, yang mulia, yang istimewa di sisi Allah adalah yang paling bertakwa. Maka sekarang kita lihat diri kita. Kata Sayyidina Umar, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Deloken awakmu dhewe sebelum nanti suatu saat malaikat ini akan mendelok-deloki amalan kalian. Hisablah diri kalian sebelum nanti datang hisab yang sebenarnya. Di mana? Ya di yaumul qiyamah, hari akhir. Maka beruntung sekali sebelum tidur kita ingat-ingat kesalahan apa yang hari ini diperbuat. Kalau pahala ataupun kebaikan ini nggak perlu diingat. Karena kebanyakan orang ini kalau senang itu nggak perlu persiapan. Nggak ada kok, oh nanti siapkan nak ya, kalau kamu nanti juara siapkan, kamu harus gini, harus, nggak ada. Kebanyakan nasihat itu persiapannya ketika duka. Nanti kalau kamu nggak terpilih, nggak lolos, nggak juara, kamu harus sabar. Maka yang dihisab itu apa? Perkara-perkara yang keburukan. Maka lihat diri kita, jangan sampai puasa yang hampir kita
purnamakan, sempurnakan, ini hanya berpengaruh terhadap tubuh kita. Oh, alhamdulillah sebelum Ramadan datang bajuku ketat, tapi setelah Ramadan hampir selesai bajuku mulai longgar. Nah, siapa yang punya WhatsApp saya bisa lihat status saya menumpuk baju lebaran saya. Tapi bukan lebaran tapi lebaran. Sampai bingung milih yang mana karena yang satu itu kesempitan. Lebaran dengan lebaran beda. Baju saya kebanyakan lebaran, lebar. Kalau sempit ya sesek. Nah, oleh karena itu Bapak, Ibu jamaah rahimakumullah, tentu mendapatkan gelar takwa ini tidak mudah. Bertengkus lungkus, peras keringat, banting tulang ini kita harus dapatkan demi mendapatkan gelar la'allakum tattaqun. Tapi paling tidak kita harus paham gelar takwa itu seperti apa ketika manusia hidup dan seperti apa ketika manusia mati. Kalau ketika manusia mati, la'allakum tattaqun ini sering disebut dengan husnul khotimah. Matinya dalam keadaan baik. Tentu namanya hati yang ikhlas itu bisa dinilai dengan hati. Makanya orang tuh kadang ada orang meninggal kita bilang itu husnul khotimah. Itu padahal kita ya belum tentu tahu benar amalannya seperti apa. Tapi kita setidaknya punya fitrah hati dalam menilai hati. Karena biasanya segala sesuatu yang dimulai dari hati itu ya mudah untuk dicerna hati. Tapi ketika manusia masih hidup, apa itu gelar la'allakum tattaqun? La'allakum tattaqun. Takwa itu bagaimana? Maka talim ulama, paling tidak manusia hidup dikatakan takwa itu pertama iman. Jelas kita sudah punya modal, khususnya yang hadir di sini, iman kepada Allah. Yang kedua ilmu. Yang ketiga ikhlas. Yang keempat sabar. Apa itu takwa ketika hidup? Iman, ilmu, ikhlas dan sabar. Kalau iman sudah sering disampaikan di mana-mana. Intinya kita harus jaga iman sampai mati. Nah, sampai mati harga nggak bisa ditawar. Terserah orang bilang apanya, pikirannya sempit, anakmu nikah sama orang yang beda agama saja kamu masih seperti apa? Seperti Siti Nurbaya kamu tolak, kamu paksakan dengan orang lain. Ben, kalau untuk iman pokoknya nggak ada tawar menawar, harga mati. Orang Indonesia aja berani mengatakan NKRI harga mati walaupun mudik nggak boleh. Apalagi kita Islam harus lebih berani lagi. Islam harga mati. Lakum dinukum waliyadin. Pokoknya agamaku, percayaanmu yang terserah. Ini iman. Kalau ilmu itu, kalau pengen mulia di dunia itu ilmu, Pak. Nasihat Romo Kayai kami, kalau pengen hidup mulia ilmu. Kalau pengen hidup enak, jadi wong soleh. Jadilah orang soleh. Makanya ada orang ilmunya banyak, tapi hidupnya nggak enak. Biasanya solehnya kurang. Ada orang juga yang hidupnya enak, berarti soleh, tapi nggak mulia. Tandanya ilmunya kurang. Tergul jannah ini secara tidak langsung, walaupun tidak ada di visi misi mutu, tapi sudah ada ikhtiar dalam mewujudkan ilmu dan ilmu dan soleh, amal bahasa soleh. Amin. Amin. Alhamdulillah. Amin harus ada TR-nya, THR. Untung amin ku pelan. Untung amin ku pelan. Tapi tenang saja, TR kan singkatannya banyak, belum dijelaskan Pak Ustaz. Oh ya. Insyaallah, lanjutkan Pak Ustaz. Maka ilmu ini harus kita jaga. Kalau pengen mulia ilmu, Pak, yakin. Enggak ada kok Allah Subhanahu wa taala hinakan seseorang, merendahkan seseorang kecuali sebagaimana hina direndahkannya oleh Allah Subhanahu wa taala karena ketiadaan ilmu. Yakin saja. Kenapa saya bilang seperti ini? Karena buktinya banyak. Ilmu selain daripada agama saja, itu orang sudah bisa membedakan mana yang layak dimuliakan, mana yang tidak. Kadang gelar saja itu belum tentu berilmu, gelar saja. Yang satu hanya lulusan SMA, satu S1.
yang satu S1, yang satu S2, begitu seterusnya. Itu saja kita sudah beda gitu loh. Ini salah satu dalil nyata bayinah bahwa memang ilmu itu Allah Subhanahu wa taala tolak ukur dimuliakannya manusia karena ilmu. Yang akan hadir nanti adalah dokter Profesor. Fulan bin Fulan, SPD, MPD. Nanti jangan ALM ya. Nah, itu saya nggak tahu padahal ya gimana cara jelaskannya, bagaimana ilmunya, belajar di mana enggak. Ini salah satu keberkahan ilmu. Walaupun kita tidak ngomong kapasitas ilmunya seperti apa, tapi kita baru tahu saja. Masya Allah. Nggak mungkin orang ini kalau ada acara disuruh duduk di paling belakang. Paling belakang tuh mesti disuruh disuruh di paling depan. Begitu kalau nggak ada ilmu. Padahal ini secara mata saja gitu belum tentu orang itu nggak berilmu, tapi karena nggak ada gelar, nggak ada keberkahan daripada ilmu. Hadir awal, duduknya pun paling terakhir. Orang masih kursi kosong, duduk langsung pertama sendiri. Panitia bilang, mohon maaf Pak, itu buat orang semua sudah ada jatahnya, kita di belakang. Padahal datangnya paling duluan. Tapi ustadz kiai datangnya terakhir. Depan. Oke, jangan depan. Kaitannya berilmu. Berkait ilmu. Wa ma utitum minal ilm illa qalila. Tapi ilmu seperti apapun harus disertai dengan zikir, kalau enggak ya sombong. Maka Allah tegur ilmu yang diberikan oleh Allah itu baru illa qalilan. Baru sedikit saja, itu aja orang pada meding, baru itu pun sombong. Terus yang ketiga, kalau pengen lakum tatakun ikhlas. Wah, ini amalan hati, beda lagi nih. Kalau ilmu filsafat nanti ada fakultas filsafat, ilmu hadis tafsir, fakultas tafsir dan hadis. Tapi kalau ikhlas nggak ada itu. Sekolah di mana? Fakultas keikhlasan, nggak ada. Nanti ketika diundang ya amplopnya isinya ikhlas. Makanya saking susahnya dipelajari ikhlas itu sampai orang fokus itu nggak ada. Dipelajari ikhlas nggak ada. Maka ikhlas ini karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya Mu'adz, kata Nabi, akhlis dinaka yang fikal amal qalil. Wahai Mu'adz, jagalah keikhlasan, sedikit amal tapi asalkan ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang bisa menjelaskan ikhlas saja belum tentu ikhlas. Orang bilang saya ikhlas Pak, saya ikhlas. Belum tentu ikhlas. Apalagi orang bilang saya nggak ikhlas, jelas-jelas ya. Iya jelas-jelas. Makanya nggak sembarang orang mau sedekah terang-terangan, sembunyi juga belum tentu ikhlas, terang-terangan juga belum tentu sombong. Makanya sudah susah sekali ya. Kalau ditanya sedekah apa yang paling bagus, sesuai kondisionalnya. Kalau di mana orang sudah pada pelit medit ya terang-terangan sedekah. Bahkan termasuk sedekah wajib zakat itu harus terang-terangan Pak. Harus dalam arti dianjurkan terang-terangan supaya memberikan kesadaran bagi orang yang melihat bahwa itu wajib. Nah, kalau itu Pak, zakat itu sunnahnya malah terang-terangan. Tapi yang nggak terus disiarkan terus ini enggak, berarti terang-terangan. Kalau pula ada orang yang menyaksikan supaya ada kesadaran diri. Nah, ikhlas bes, pokoknya jalani saja. Nggak usah ngarep-ngarep, yang penting jalani saja. Kalau toh hari ini kita belum ikhlas, siapa tahu suatu saat bisa ikhlas. Makanya Imam Ghazali pintar. Beliau pandai rumus keikhlasan satu saja yang harus diamalkan, apa? Istiqomah. Ini kenapa harus istiqomah? Karena itu kunci ikhlas. Masalah nggak usah diingat, susah Pak. Kadang kita sedekah pas 100.000 pas butuh-butuhnya, datang juga Pak Parlan, udah terlanjur catat nama, ya gimana mau nggak diingat kadang gitu. Tapi asalkan istiqomah Yesus. Iya, benar. Kadang nanti kalau ditanya, Keluasan gue Pak. oh iya, setiap minggu pokoknya didatangi Pak Parlan nih, datang yang mana ya? Jadi lupa. Karena apa? Karena Istiqomah. Tapi kalau amal sekali tapi pakai rumus-rumus yang lain itu susah sekali. Seperti kartu kredit ini Pak Ustaz. Orang bersyukur. Alhamdulillah di Pak Parlan ATM-nya sampean ya, bareng gitu ya. Kartu kredit ini Pak. Itu tapi bar. Maka kuncinya ikhlas istiqomah. Nabi itu sampai rambutnya beruban gara-gara menerima ayat istiqomah.
Berat. Fastaqim kama umirta. Istiqomahkan kalian sebagaimana kalian diperintahkan. Tapi kalau ikhlas nggak ada. Kalau ikhlas nggak ada, ikhlaslah kalian sebagaimana diperintahkan. Susah. Tolak ukur daripada ikhlas harus seperti yang diperintahkan. Yang terakhir, sabar. Man ta'ajjala syai'an, kaidah fikih mengatakan man ta'ajjala syai'an qabla awani uqiba bihurmani. Barang siapa yang memaksakan sesuatu ada sebelum waktunya, maka akan dihukum dengan tidak mendapatkan apa-apa. Sekarang masih qiraah, masih tilawah di masjid-masjid, belum azan. Kok saya paksakan ini masuk ke dalam tenggorokan saya, ke perut saya, maka saya dihukum dengan tidak mendapatkan hal tersebut. Apa? Saya jadi puasanya nggak dapat, kan belum waktunya. Sapi lewat seksi, wah pengen mana gitu, langsung pengen dekep gitu kan. Belum saatnya. Sapi itu bukan binatang, tapi Sapitri. Paham. Ada kok nyaut gitu, hal yang kayak gitu nyaut. Lancar pun bos. Sudah hafal ya. Sudah sering dia daripada sapi ya. Maka yakin saja apa yang kita pengen kok. Yang penting mau sabar, pasti nanti Allah halalkan di dunia. Kalaupun tidak di dunia, di akhirat pasti di fitrahnya laki-laki, bu kadang nggak adil, bu kadang miskin sekalipun pengennya ya wayuh pak. Wayuh itu poligami, nggak usah dusta lah. Benar apa? Betul? Berani saya bilang gini, istri saya nggak aja, nggak berani bahasa. Ini ada rekamannya tadi, ada data tersimpannya. Makanya sabar saja. Nanti di akhirat makanya pahalanya, ganjarannya di surga pak, mendapatkan dipan-dipan yang isinya jutaan daripada bidadari. Pembantunya di surga saja, pembantunya, inemnya lah bahasanya. TKW-nya di surga itu kalau ngeces saja air liurnya netes di laut, itu laut jadi tawar. Itu kapal Nanggala yang tenggelam nggak jadi karatan kalau tawar. Susah karatannya maksudnya. Itu pembantunya, apalagi bidadarinya, baik bidadari ratunya, 01-nya. Ainun Mardiyah itu sudah ada di ulama. Kita punya Syekh namanya Syekh Thorik Maulana Jamil. Syekh Maulana Thorik Jamil itu kalau jelaskan surga bidadari itu sampai banyak yang hadirinya itu sampai junub pak. Karena saking beliau itu bahasanya indah sekali. Bayangkan, padahal beliau itu dokter, mondok pesantrennya pun umurnya 20 atau 30 tahun, tapi gara-gara didoakan sama gurunya ketika minum di kawan Maulana Thorik Jamil sebagai santri dulu ngasih teh manis, gurunya bilang manis sekali teh ini, semoga kamu pun lidahnya manis. Sampai pernah diboikot ceramah di masjid gara-gara kalau ceramah itu apa yang diceramahkan pasti terbayang. Kalau ceramah neraka nangis semua, kalau ceramah surga itu sampai tahu-tahu orang pada sampai junub, bahasanya junub. Orang sana kan kuat-kuat toh. Kuat sana nafsunya kuat. Maka sabar ini nggak ada buah yang paling pas kecuali sabar. Apa itu sabar? Tahan. Sudah itu aja artinya tahan. Nahan, ngempet demi karena ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nggak perlu dijelaskan, kita sudah sama-sama pernah ngaji. Intinya apa yang ketika kita lakukan, kita hadapi di dunia ini kok tidak sesuai dengan kehendak hati, sabar, sudah nggak ada solusi yang lain. Makanya Allah Subhanahu Wa Ta'ala firmankan innallaha ma'as sabirin. Juga bahasa anak mudanya pak, sesungguhnya Allah nongkrong bareng bersama orang-orang sabar. Nongkrong bareng itu ditemani. Makanya kalau mau sabar tuh Allah tuh deket sekali. Tapi kalau nggak mau sabar, kepuasan sesaat, tapi setelah itu kecelakaan selama-lamanya. Insyaallah pak ya. Nah, demikian itu yang bisa disampaikan. Yang berbicara baik, yang mendengarkan baik, tapi ada yang lebih baik lagi, siapa? Yang mau mengamalkan dan menyampaikan. Mari kita sama-sama doa sambil nunggu. Buka. Astaghfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa nastaghfirullah. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wal
أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم الله أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار أشهد أن لا إله إلا الله ونستغفر الله نسألك رضاك أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي